orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom bagimu. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat kau tanggung dalam Yesus, kekuatan setiap kita. Cayo! Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yeay! Kesetiaan Tuhan Yesus selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya dicurahkan berlimpah, limpah, limpah. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Yesus mengecewakan. Halo semuanya, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita sudah sangat ajaib dan terbukti. Sampai hari esok Dia tetap berkuasa. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya
Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus setia. Amin. Amin. Shalom semuanya. Wow, senang banget di saat menyapa opening ini ada langsung ribuan Bapak Ibu sekalian, jiwa-jiwa pemirsa, tamu-tamu yang bersama-sama ikut ini yang menyapa. Shalom. Dari kota manakah ini? Saudara-saudara ibadah di gereja mana? Silakan tulis kolom komentarnya. Ujian ini hadir untuk menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, ampun yang berdosa, karena kasih Yesus hadir. Segala perkara dapat ku tanggung, katakan, di dalam Yesus. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Diberkatilah tubuhmu, diberkati mama, kesehatan papa, anak, adik, kerabat. Lewat ujian ini ada jutaan orang sakit yang dijamah dengan kesembuhan. Terima, amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Yesus kecewakan. Halo Samarinda, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Makasih, bless you all. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus bekerja. Timor Leste menyapa. Halo semuanya yang di Timor Leste. Lester juga menyapa di Kupang. Nantikan, doakan, nanti Pastor akan datang ke Kupang dan Timor Leste. Hore! Segala perkara di sana kasih Tuhan Yesus bercahaya. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tiara segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Cayo. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sangat terberkati saat memuji Tuhan. Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang yang percaya kepadanya. In Jesus name, amin. Halo Tarutur. Wah, senangnya di
disapa oleh banyak orang, banyak keluarga, banyak daerah, banyak gereja, banyak tamu-tamu. Hore! Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, suaranya ini mungkin agak terganggu dengan suara hujan karena kamar Pastor Randy itu bukan dari beton, tapi atapnya hanya tutupan seng. Jadi kalau panas ya panasnya turun, kalau hujan ya suaranya begini. Kalau misalnya atapnya itu beton, mungkin tidak terlalu seberisik ini. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, puji Tuhan. Harap tetap saudara-saudara bisa menerima bacaan firman Tuhan dan sharing, dan semua ini akan membangun iman kita, karena di mana ada kebenaran, di situ hidup seseorang akan menerima kebenaran dan diubahkan. In Jesus name. What? Ramai banget ini yang sudah menyapa dari Balikpapan, luar kota, bahkan sampai luar negeri. Ada ceceku Sing Wijaya di Australia, ya, dan juga ada bahkan sampai luar negeri, Los Angeles, Amerika. Ada juga dari Laniso, ya, puji Tuhan, dan lain dan banyak hal yang menarik yang juga sebentar saya akan sharingkan, termasuk kesaksian-kesaksian yang begitu indah, kasih Tuhan yang mengalir, memenuhi, melawat, menjawab doa-doa kita. Dan hari ini doa-doamu juga adalah doa-doa yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara terkasih, ketahuilah bahwa ucapan adalah doa. Sekali lagi, sama-sama kita harus tahu, pahami hal ini, bahwa ucapan adalah doa. Maka ucapkanlah, tubuhku sehat, jiwaku baik, hatiku gembira, hidupku diberkati. Amin. Kenapa? Karena ucapan adalah doa. Jadi ucapkanlah hal-hal yang membangun, baik dirimu sendiri maupun ucapan-ucapan untuk orang lain. Jangan ucapkan kalimat negatif, apalagi kutuk. Jangan ucapkan sumpah serapah, karena ucapan adalah doa. Maka ucapkanlah untuk tubuhmu, tubuhku sehat, jiwaku bahagia, hatiku gembira, berkatku melimpah. Tuhan memberkati. Ucapan adalah doa. Yang pastor mau disclaimer sebentar ini, kita akan tekankan, hati-hati dengan sungut-sungut. Ya, banyak orang di antara kita, dan Alkitab pun mencatat banyak sekali catatan sejarah, kisah-kisah di Bible, orang itu akhirnya cilaka, binasa, mati kena tulah, ya. Karena apa? Karena sungut-sungut. Itu loh yang menggerutu, itu loh yang tukang komplain, itu loh yang tukang kritik-kritik, ya. Tahu kan apa itu sungut-sungut?
Ayo sebelum pastor akan bukakan firman Tuhan di Time for Bible, tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu sungut-sungut? Silakan diketik. Sungut-sungut adalah, mungkin saudara cara pandangnya, apakah sungut-sungut? Misalnya sungut-sungut adalah bawel atau sungut-sungut adalah ngomel. Ayo saya mau tanya, mau lihat nih, ada nggak? Sungut-sungut tuh menggerutu, ada yang bilang ngundel, ada yang bilang jengkel, ada yang bilang mengeluh, ada yang bilang apa lagi tuh? Ya, kayaknya itu aja ya. Mengeluh, jengkel, tadi apa? Jelu apa tadi, itu bahasa Jawa kali ya. Jengkel, mengeluh, kayak itu aja kali ya. Suhut lele. Apa itu? Ngomel, merengut, cemberut. Ya, jadi saudara tahu mungkin lebih banyak. Nah, yang sekarang kita mau tekankan, jangan lagi, karena itu tidak baik. Yuk kita dengarkan firman Tuhan dari Tuhan Yesus yang pasti akan memberkati kita, dan Tuhan mau hidup kita senantiasa setiap hari menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Ketik rame-rame, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Biarlah kita serupa dengan sifat-sifatnya Tuhan yang adalah Bapa kita. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh terberkati banget mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus yang terambil dari kitab suci, pastinya Bilangan 14 ayat 28. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hujannya mereda. Haleluya. Bilangan 14 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan Yesus, dan selamat menerima sabda firman yang terbaik bagi saudara saat ini. Bilangan 48, firman Tuhan ada tertulis, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Doa adalah perkataan. Perhatikan kalimat-kalimat yang keluar dari lidah mulut bibirmu, karena kalimat-kalimat itu yang engkau kita ucapkan adalah doa. Seperti tertulis firman Tuhan, katakanlah, katakan, bahwasanya seperti yang kamu katakan, seperti yang kamu ucapkan, demikianlah akan dilakukan, akan terjadi kepadamu. Saya mau tanya di sini, siapa yang mau hidupnya buruk? Ada? Siapa yang mau hidupnya terkutuk? Ada? Siapa yang mau celaka? Ada?
Siapa yang mau hidupnya buruk? Ada? Tidak mau. Nggak mau. Tidak ada. Tuh, semua komentar. Lah, coba kita sekarang periksa di hari-hari sebelum hari ini. Apakah kita terbiasa ucapkan kata-kata buruk entah hidupmu, masa depanmu, ataukah untuk orang lain? Ataukah jadi kebiasaan kalau ngomel atau ngomong kepada anak harus ada kata-kata buruk di belakangnya? Dasar kau. Titik, 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 titik. Tidak mau kan? Maka mulai hari ini setiap kalimat yang kita mengucapkan, pikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu baru ngomong. Jangan dibalik, jangan ngomong dulu tolak mikir alias tell me. Jangan. Pikir-pikir dulu baru ngomong. Karena apa yang kau omong itu adalah ucapan, dan ucapan itu adalah benih, dan benih itu adalah doa. Doa. Di sini kita sangat terberkati dan jelas rema yang kita dapatkan bahwa katakan apa yang kau ucapkan, apa yang orang ucapkan. Perkataan itu ada kuasa. Ketik rame-rame, ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa. Ada satu di bagian lain kitab suci, ya, Pastor keluar satu ayat dari bilangan ini. Contoh katakanlah Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati dikuasai dari omongan. Salah omong kau mati, benar omong kau hidup. Salah terima hidup kekal, engkau binasa. Terima Yesus sebagai juru selamatmu, engkau terima hidup kekal. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh mulut perkataannya. Ada peribahasa lama berkata, karena mulut badan binasa. Ayo, siapa yang pernah dengar istilah kata karena mulut badan binasa? Itu firman Tuhan, ya. Hidup dan mati dikuasai oleh perkataanmu. Maka hati-hati gunakan perkataanmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati ucapan mulutmu. Ore. Siapa suka menggemakannya, pasti akan memakan buahnya. Jadi sekarang saudara Bapak Ibu sekalian, ucapkan apa yang kau imani, dan jangan kau ucapkan apa yang kau takuti. Sekali saya ulangi, ucapkan apa yang kau imani, dan jangan ucapkan apa yang kau takutin. Ada lagu lama itu, dulu pernah dengar, populer di zaman berapa tahun lalu itu. Sakitnya di mana? Ada yang bilang di sini. Ditanya tadi ada yang mau sakit? Nggak ada. Tapi lagunya lagu lama, lagu manusia lama. Nggak mau sakit, tapi banyak orang ikut-ikutan tanpa sadar bahwa ucapan itu adalah doa.
Dia katakan, sakitnya di mana? Dia bilang katanya di sini. Nggak mau saya. Di situ aja kali. Sehatnya di sini. Di dalam 1 Petrus 3 juga mencatat, Pastor keluarlah dari bilangan 14 ini. Siapa mau melihat hari-hari hidupnya baik, hendaklah dia menjaga perkataan kalimat dari mulutnya. Nah, sekarang udah kita lihat beberapa hal di sini. Sekarang Pastor akan lihat beberapa saudara di dalam kitab bilangan pasal yang sama. Ada beberapa kali diulangi kata bersungut-sungut. Nah, kita akan lihat sendiri bagaimana perjalanan ya singkat daripada Yosua dan Kaleb dan orang-orang di sekitarnya di zaman itu. Waktu ada pergumulan, ada masalah, Yosua dan Kaleb tetap memuji Tuhan. Tapi yang lain bersungut-sungut. Bahkan ada saya temukan berapa saudara, kita hitung sama-sama. Ya. Dan akibat sungut-sungut mereka, akhirnya mereka mati kena tulah. Mereka menuai dari apa yang mereka tabur. Saya punya satu keluarga yang saya sudah peringati berkali-kali, khususnya di tahun-tahun ini. Karena waktu dulu sejak muda, kami masih kecil, kami belum tahu kebenaran, kami nggak bisa memperingati. Karena keluarga saya ini sejak muda kami lihat, sejak kami masih kecil, keluarga ini, oknum ya, pribadi ini, suka sekali kutuk-kutuk diri sendiri. Dikit-dikit masalah, problem, lagi mabuk, lagi apa gitu, lagi susah, lagi bertengkar sama keluarganya, kutuk diri sendiri, kutuk keluarganya. Akhirnya sekarang dia menuai kutuk ini, dan tiap hari kesedihan, kesulitan. Ketika telepon Pastor Randy, masih juga kutuk-kutuk diri sendiri, ucapkan kata-kata kutuk untuk meyakinkan gitu. Maksud dan tujuannya, ngomong saja sudah cukup, tidak usah pakai kata-kata kutuk dengan ancaman. Kalau nggak dibantu, udah katanya mati aja katanya. Lah, akhirnya suatu kesempatan saya ingatkan, berubahlah, bertobatlah, bukalah hatimu untuk Yesus, untuk kebenaran. Karena hari ini saya melihat di masa tuamu, engkau sedang menuai kutuk yang engkau ucapkan sejak mudamu. Dan waktu engkau menuai hasil kutuk, upah yang kau tuai saat engkau menabur sejak mudamu, engkau tidak tahan siksa, engkau nggak tahan menderita, engkau nggak tahan susah. Padahal hidup ini yang kau alami hari ini adalah buah daripada taburanmu sejak muda. Bahkan sampai hari ini sudah tua, masih tidak bisa lepas, masih melekat kata-kata kutuk, sumpah serapah di hidupnya. Betullah firman Tuhan berkata, barang siapa mau mencintai, melihat hari-hari hidupnya baik,
jaga kalimat perkataannya. Karena menurut kalimatmu engkau dibenarkan, menurut perkataanmu engkau akan dihukum. Jadi saudara-saudara, kalau saya sampaikan ini, Bapak Ibu juga mungkin ada habit ya, kebiasaan sejak muda suka menggerutu, suka mengeluh, bahkan mengutuk-kutuk diri sendiri, masa depanmu, ataukah bersungut-sungut dan tadi saudara mengeluh, gedumel dan sebagainya. Berhentilah, stoplah, tinggalkan sungut-sungutmu. Itu kebiasaan yang bisa membinasakan engkau. Lain halnya kalau dia kutuk diri sendiri, waktu dia menuai kutuk itu, dia tahan uji. Aduh, tidak ada. Orang itu banyak hanya ngomong doang, mulutnya aja jago, gagah, kena radang dikit aja, keok. Kena sakit gigi aja loh manusia itu, langsung aduh dudu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Lagunya berubah, dulu mah Bang Jago, woi, tapi begitu kena aja gusi bengkak, aduh, hilang ototnya. Ucapkanlah apa yang engkau mau terjadi atas hidupmu. Yakini dan hidupilah ucapan itu, karena ucapanmu sebagai orang percaya, orang yang beriman dalam nama Tuhan Yesus kepada Yesus Kristus adalah doa dan berkuasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi peringatan buat kita sama-sama minta ampun sama Tuhan kalau kita hidup sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sangat sempurna mulia ini suka bersungut-sungut. Yuk kita lihat beberapa peringatan dan saudara sama-sama hitung ya. Ada berapa kali kata sungut-sungut diucapkan oleh mereka-mereka ini dalam Bible? Di dalam satu pasal saja. Kita fokus pasal 14 dari Bilangan. Ya. Coba kita lihat. Yang pertama, Bilangan 14 ayat yang kedua. Ada tertulis firman Tuhan, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mereka mau bilang, lebih baik mereka sampai mati jadi budak di Mesir. Kira-kira gini, asal tidak kelaparan. Padahal mereka dipanggil menjadi umat perjanjian lewat proses keluar dari perbudakan itu. Tapi mentalnya itu loh, komplain, mengeluh, lebih mau jadi budak saja seumur hidup sampai mati katanya. Biar saja mereka bahkan rela mati di tanah Mesir saja daripada harus melewati keluar yang mereka lalui padang gurun. Bersungut-sungut, padahal mereka akan menuju pembebasannya, tahun Yobel. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan, hore. Tapi mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut, komplain, mengeluh, dumel. Satu kali
Ya. Sekarang kita maju lihat lagi ayat 27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Perhatikan, segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Sampai sungut-sungutnya pun naik sampai ke tahta Bapa. Jadi, kalau saudara mengucap syukur, itu Tuhan dengar. Sebaliknya, kalau saudara bersungut-sungut, Tuhan juga dengar. Tuhan Yesus sudah pernah bilang bahwa setiap kata-kata yang manusia ucapkan, semuanya ada makna. Tidak ada yang kosong. Semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti suatu hari kelak. Ayatnya di mana? Coba saudara lihat ya. Saya kasih tahu saudara, nanti cek sendiri. Kalau tidak di Matius 12 36 37, Markus 12 33, kayaknya Matius deh, coba lihat ya, antara itu. Kalau nggak Matius, Markus pasal 12 36 37. Setiap kata-kata yang engkau ucapkan nanti akan engkau pertanggungjawabkan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Nanti setelah dibaca, konfirmasi ya, Matius kah atau Markus ya yang menjelaskan tentang itu. Baik, udah 2 kali ya. Kita lihat ayat 29 sekarang dari Bilangan 14. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut. Karena sungut-sungutnya mereka, akhirnya mereka akan nanti mendapat hukuman. Maka sebelum hukuman datang, bertobatlah. Saudara yang hari ini suka bersungut-sungut, sebelum hal yang buruk datang, engkau tuai dari sungut-sungutmu, bertobatlah, bertobatlah. Ketika rame-rame, bertobatlah, bertobatlah. Mana yang benar tadi ya? Matius 12 atau Markus 12? Coba deh Pastor lihat dulu ya. Matius 12 ayat 36 37. Ya, baik, saya tegaskan, saya lihat supaya tidak salah-salah ya. Jadi sudah 3 kali ya. Kita lihat lagi ayat 36 dari Bilangan pasal 14. Firman Tuhan, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ada 4 ayat peringatan tentang sungut-sungut.
daripada saudara bersungut-sungut. Tuhan tidak suka itu, sungguh-sungguh juga engkau menabur yang buruk untuk masa depanmu. Lebih baik kita bersyukur. Orang yang percaya cirinya itu bersyukur kepada Tuhan, sekalipun dia lihat tidak baik. Garis bawah ini, apa yang nampaknya kadang-kadang menurut kita tidak baik, ketahuilah Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, itu tidak selalu buruk. Obat itu pahit, tapi baik. Tidak selamanya yang manis itu bagus. Hati-hati diabetes, kira-kira gitu. Demikian pun juga didikan itu kalau diterima dengan syukur itu bermanfaat. Tapi kalau didikan diterima dengan omelan, komplain, sungut-sungut, itu tidak berfaedah. Ujian terhadap hidupmu itu akan menghasilkan sebuah iman. Iman yang tahan uji akan membuat orang itu berpengharapan. Dan pengharapan itulah di dalam Yesus yang akan membuat kita menerima mahkota yang Tuhan janjikan. Amin. Yeay. Hati-hati ya, berhenti sungut-sungut, jangan anggap biasa. Jangan anggap itu kan sifatku, itu kan juga hal yang normal. Hati-hati, jangan sampai engkau dihinggapi, bahkan engkau sampai diikat dengan roh sungut-sungut. Dikit-dikit sungut-sungut, dikit-dikit komplain. Kritis itu bagus, tapi jangan sampai orang melihat engkau ada roh sungut-sungut, alias itu kan komplain. Ya, kita akhiri bilangan ini dengan 2 ayat lagi, 37 sampai 38. Bilangan 14, 37 sampai 38. Firman Tuhan Yesus, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. What? Kenapa bisa dia mati? Apa yang membuat dia mati? Karena sungut-sungut, Bapak Ibu terkasih. Ayat 38, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah tinggal 2. Siapa? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Karena waktu mengintip mereka melihat Tuhan tetap berkuasa. Di depan ada masalah, ada manusia raksasa, keturunan orang-orang enak yang tinggi besar, hampir sekitar 6 meter tingginya kira-kira di zaman itu. Tapi mereka, Yosua dan Kaleb lah tinggal berdua yang melihat Tuhan lebih besar. Yang lain 10 pengintai yang lain semua melihat musuhnya besar, dia mengecilkan Tuhan. Akhirnya yang keluar bukan pujian, tapi sungut-sungut. Karena sungut-sungut itu mereka tidak bertobat, akhirnya kena tulah dan mati. Mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka tetap melihat Tuhan itu besar.
di balik persoalan, di hadapannya ada keturunan orang-orang enak, raksasa-raksasa. Dia melihat Tuhan lebih besar, maka dia bersyukur. Apapun dihadapi mereka, mereka melihat Tuhan lebih besar daripada setiap pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapinya. Amin. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, sekarang setelah dengar firman Tuhan, masih mau tetap tinggal sebagai pribadi tukang sungut, tukang komplain, tukang mengeluh, ataukah jadi pribadi ciri orang percaya adalah selalu mengucap syukur, baik itu tampak baik ataupun tampak seolah-olah tidak baik. Ciri orang percaya selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi yang hari ini sudah diubahkan oleh firman Tuhan dan sudah mau berubah karena kebesaran Tuhan lebih daripada segala pergumulan, termasuk penyakit, termasuk kelemahan kita. Let's pray. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Makasih Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur atas pembacaan firman Tuhan, serta rema yang boleh kami terima, serta sharing yang boleh kami dengar. Diberkatilah Tuhan, firman-Mu selalu ajaib, baru, dan mengenyangkan kami semua. Kami sudah dengar firman Tuhan, kami bertobat, kami minta ampun, dan kami mau Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Hidup kami berbuah-buah ucapan syukur, mengucapkan kalimat-kalimat doa yang jadi berkat buat hidup kami, pelayanan nama Tuhan, dan sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan tubuh kami sehat, tubuh kami diberkati, tubuh kami kuat, tubuh kami panjang umur untuk melayani Tuhan Yesus. Karena doa adalah ucapan, ucapan adalah doa, maka ucapkanlah kata-kata yang baik untuk hidupmu, keluargamu, pelayananmu, kotamu, desamu, provinsimu, negerimu, negaramu. Ucapkanlah semua itu, karena bahwasanya apa yang Bapak Ibu ucapkan, ada malaikat Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Dalam nama Yesus kami terima firman yang hidup, yang berkuasa dan yang sudah mengubah hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, tubuh kita semua diberkati, keluarga semua diberkati. Hari yang baru kita masuk diberkati. Sekarang Pastor mau minum, mau ajak Bapak Ibu minum. Kalau saudara-saudara juga yang sudah siapkan air minumnya, bisa Bapak Ibu pegang seperti ini. Dan kami berdoa bersama-sama mohonkan berkat dari Bapa untuk air yang kami minum menjadi berkat air kesembuhan di tubuh kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air di tangan saudara sudah diberkati dalam nama Yesus. Minumlah dan berkat kesembuhan mengalir di tubuh Anda sekalian, atau anak-anakmu, atau keluargamu yang sedang membutuhkan. In Jesus' name. Amin. Yes, seger banget, syukur banget, nikmat banget. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian,
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa yang terberkati? Saya. Setelah dengar firman, siapa yang juga merasa terberkati kesehatannya, tubuhnya, staminanya setelah doa dan minum air kesembuhan? Saya bagikanlah kabar kesembuhan, bagikanlah berita Injil ini, bagikanlah video tautan link renang ini, saudara-saudara, supaya juga kita akan melihat jiwa-jiwa yang lain boleh menerima berkat kesembuhan, keselamatan, kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pujian Surya Pasti Bersinar akan menghantar kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui permohonan doa berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian yang nonton banyak banget. Saya percaya like tek-teknya juga yang terberkati, pasti tek-teknya banyak. Yes, saat melintas, hore, langit yang biru, amin. Saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Hampir 1 juta like di TikTok pagi ini. Keren banget. Makasih. Bless you all. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap tersenyum, hore, tetap ibadah, pasti Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan, kami merindukan terus pujian ini Tuhan. Bahkan sampai nanti Tuhan jemput kami, pujian kepadamu Tuhan akan terngiang di hati kami. Sampai kami pulang di surga, janjimu ya dan amin. Surya pasti bersinar, Yesus penolong yang setia. Haleluya!
surya bersinar di balik awan. Yesus setia tak tinggalkanmu, percayalah. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pastor merasa pujian-pujian yang kita bawakan senantiasa seperti ini, saudara-saudara, akan kita rindukan selalu, akan kita kenang selamanya. Bahkan saudara yang tiap hari ikut live streaming ini, pujian ini memberkati setiap kita. Dan bahkan nanti ketika kita pulang ke sorga, saya percaya kita selalu merindukan pujian dan memuji Tuhan. Karena pujian tentang Tuhan selalu ada di dalam hati kita semuanya. Siapa yang merasa setuju dan rema yang saya dapatkan ini, sama-sama saudara dapatkan. Katakan amin. Puji Tuhan. Iya, amin. Iya, itu yang saya juga rasakan saat memuji Tuhan. Karena kita kan tiap hari ini ada yang ikut sudah mingguan, bulanan, bahkan ada sudah tahunan. Ada yang sehat banget, ada yang memang waktunya Tuhan panggil. Saya percaya mereka yang sudah Tuhan panggil juga, mereka senantiasa rindu suasana-suasana puji yang seperti ini. Bahkan jujur saya juga katakan, sebelum kita doa berkat ya, selesai ibadah onsite hari Minggu, rasanya rindu cepat minggu lagi tuh untuk ibadah. Tuhan terima kasih, Engkau berikan kami rasa hati yang haus dan lapar tentang Engkau. Puji Tuhan, kiranya rema ini jadi berkat. Baik, sekarang kita akan doa berkat. Puji Tuhan, saya terima kasih sama Tuhan Yesus. Hari ini kembali saya mendapat apresiasi, dapat 1M ya, like dari TikTok. Makasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mulai praktek ya. Ucapan adalah doa. Mulai hari ini, ucapkanlah apa yang kau ingini, ucapkanlah janji Tuhan, dan engkau menerima menuai dari apa yang kau ucapkan. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Yes. Dengan tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan, kami mohonkan berkat daripadamu. Amin. Bapak Ibu terkasih, saya hamba Tuhan mengucapkan kalimat berkat doa dari Bapakku di surga. Saudara terima dengan iman di dalam nama Yesus. Diberkatilah tubuhmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu,
Diberkati setiap kita dengan umur yang panjang, menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Segala berkat ini kita terima disertai dengan proteksi, perlindungan, dan damai sejahtera dari Kristus Raja Surgawi. Terima dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan setiap doa-doa ini kepada Bapakku di surga, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya serahkan close live streaming hari ini. Habis ini, saudara aktivitas jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Senang ya dibagikan, di-share, cocok dengan pelayanan ini, di-subscribe, lonceng notifikasi nyalakan. Senang sekali saya bisa melayani hari ini, puji Tuhan. Makasih juga yang sudah hadir, yang kasih komentar, makasih yang juga yang dengan sukarela, orang-orang baik yang memberkati pastor di YouTube, stiker di Facebook, stars, dan di TikTok gitu. Makasih semuanya. Palangkaraya, narai kabar, bahalap. Habis ini kita mau kumang. Kumang itu bahasa Dayak makan. Oke, baik semuanya. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Kristus memberkati. Shalom. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all dan kiss bye. Door closing, dadah.